Kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di dalam seminar publik Sola Scriptura pada sore hari ini dengan tema Secret Gospels and Jesus Inner Circle, membongkar Injil yang bukan perjanjian baru dan Yesus yang bukan Kristus. Mengawali acara kita pada sore hari ini, saya mengajak kita bersama-sama akan melatih satu pujian untuk kita boleh nyanyikan di dalam ibadah pada malam hari ini. Satu pujian yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Ibu Pendeta Dr. Dorothy Marks. Haleluya to the Lamb of Calvary. Kita akan terlebih dahulu melatih pujian ini dengan menyanyikan notnya terlebih dahulu. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, to the Lamb of Calvary. Haleluya, haleluya, for He shed His blood for me. Haleluya. Sore hari ini, dari berbagai latar belakang, Tuhan kumpulkan kita di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan Dia dan merajakan Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Mari di dalam hari yang bahagia ini, kita bersama-sama boleh bangkit berdiri, kita saling menyambut satu dengan yang lainnya. Kita nyanyikan pujian, hari ini kurasa bahagia. Mari kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Berjabatan tangan dalam kasih. Berjabatan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia, hanya pria. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Wanita, Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan
bersama-sama. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. oh, kau sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan, silakan jemaat boleh duduk kembali. Malam hari ini, kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Panitia Pelaksana. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Dr. Sakeus Indrawan untuk menyampaikan sambutannya. Yang terkasih Bapak Yason Lase, Dirjen Bimas Kristen, yang terkasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja, yang terkasih Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan Sekolah-Sekolah Tinggi Teologi, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sungguh suatu hal yang membahagiakan sekali melihat begini banyak orang, meskipun juga agak menggetarkan hati kami panitia. Sola Scriptura ini adalah sebuah kegiatan yang baru dimulai pada tahun ini, yang kami namakan Sola Scriptura karena memang kegiatannya khusus tentang Alkitab. Sola Scriptura tahun 2008 ini terdiri dari 3 seminar. Dimulai dari kemarin, seminar untuk para akademisi, para teolog, baik dosen maupun mahasiswa. Yang kedua adalah hari ini untuk publik, orang-orang seperti Bapak Ibu dan sekalian dan saya sendiri, orang awam yang tidak punya background teologi. Dan seminar yang ketiga adalah besok hari di tempat Menara Kebon Sirih, khusus untuk Bapak-Bapak pendeta, Bapak Ibu pendeta dan hamba Tuhan secara umum dan para penginjil. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya mengapa? Pertama apa, dan kedua mungkin mengapa ada Sola Scriptura seperti ini. Tantangan yang dihadapi oleh jemaat Kristen itu bukan hal yang baru. Sejak abad pertama, pada waktu jemaat Kristen masih minoritas sekali. Hanya beberapa nelayan, beberapa pemungut cukai, beberapa orang-orang yang tidak begitu berpendidikan menghadapi kekuasaan Romawi, politik, menghadapi ekstremitas agama orang Yahudi, menghadapi pemikiran orang Yunani. Mereka dikejar, disiksa, dibunuh oleh orang Romawi. Mereka dianggap menghujat Allah oleh orang Yahudi. Dan mereka dibodoh-bodohin oleh orang Yunani yang terkenal pandai-pandai. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, di mana kita sekarang sudah menjadi agama mayoritas, meskipun masih statistik, kita tidak tahu berapa yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi setidak-tidaknya statistik di dunia ini mencatat bahwa agama Kristen adalah agama terbesar. Tapi sampai sekarang kita masih menghadapi tantangan tersebut. Jadi tantangan bukan hal yang baru, tidak menjadi masalah. 2000 tahun Tuhan Yesus telah mengirimkan dan menolong kita untuk bertahan. Gereja bertahan 2000 tahun dengan pertolongan Roh Kudus menghadapi semua tantangan, macam-macam jenisnya. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Cuma ada satu yang berbeda tantangan zaman sekarang. Zaman dulu, saya katakan zaman dulu ini sebelum internet, sebelum globalisasi. Pada waktu itu, kalau ada isu-isu tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, itu biasanya dibahas dalam bidang atau dunia akademis. Di universitas, ada konferensi, ada seminar, ada simposium.
Sehingga semua pendapat-pendapat itu kemudian diuji secara akademis, dicek, kalau benar dipublikasi, kalau tidak benar dihapuskan dari ingatan. Tapi zaman sekarang dengan adanya internet, adanya blog, adanya YouTube yang spekulatif, yang tidak pernah sekolah teologi, yang tidak tahu benar dan salahnya, yang cuma tahu artikel ditulis oleh seorang profesor dari Amerika lagi, bukan Ben ya, ditulis oleh seorang doktor yang terkenal. Logika kita yang sederhana, kalau doktor teologi nulis mestinya betul gitu. Sayangnya tidak selalu demikian. Nah, hal seperti ini menimbulkan dampak pada umat Kristen di Indonesia. Karena ada hal-hal yang spekulatif yang belum diuji, yang langsung ditampilkan di koran, di video, di TV, di film, dan kita bingung gitu. Secara umum gereja Kristen tidak khawatir, tapi saya kira ini tantanganmu perlu dijawab. Dan sekolah Scriptura diadakan sebagai satu usaha kecil saja untuk mencoba menjembatani hal ini. Nah, kami mulai sebetulnya sederhana, kami mulai dengan sebuah website yang tadi disebutkan, www.pionkristus.com. Kami link dengan berbagai artikel yang baik, kami link dengan berbagai website yang baik supaya teman-teman di Indonesia bisa melihat. Dan kami coba juga menerjemahkan beberapa artikel yang kami pikir baik sekali supaya bisa accessible ke teman-teman yang kurang menguasai bahasa Inggris. Tapi kemudian ide ini berkembang, dan dengan pimpinan, dengan providensi Allah yang luar biasa, Profesor Ben bisa setuju untuk datang. Waktu saya email beliau, saya tidak kenal, dia tidak kenal saya juga. Kok dia bisa mau gitu? Dan proses selanjutnya yang panjang bisa saya ceritakan satu malam di sini. Tapi luar biasa Tuhan bekerja, sampai akhirnya kita semua bertemu di sini. Kami sangat berterima kasih untuk begitu banyak bantuan yang kami terima di berbagai pihak. Sebagai contoh misalnya, hari Sabtu itu seminar akademis. Kami tidak punya kredensi akademis di bidang teologi. Karena itu kami bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, STTAA. Dan kami bersyukur sekali bahwa mereka setuju untuk menyelenggarakan seminar kemarin. Hari Senin, seminar untuk para pendeta. Tentunya kami tidak bisa mengundang Bapak Pendeta untuk seminar tuh. Kami bersyukur sekali pada GKI menyetujui untuk menyelenggarakan seminar tersebut. Jadi semua ini betul-betul sesuatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, harapan kami adalah seminar ini bisa menjawab sebagian pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tentunya tidak mungkin menjawab seluruh pertanyaan. Dalam acara nanti Profesor Ben akan membuka tanya jawab. Tapi di samping itu, pertemuan ini pun seandainya selesai dengan baik, tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sangat menganjurkan, silakan kembangkan minat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dengan website yang baik. Sebagian ada di Pion Kristus, membaca buku yang baik. Dan mudah-mudahan pada waktu tertentu kami bisa menyelenggarakan seminar lokal dengan kerjasama dengan para ahli lokal di luar Jawa, luar Jakarta, supaya teman-teman di seluruh Indonesia, saudara seiman, bisa mendengar dengan baik. Nah, yang terakhir yang saya ingin mohon adalah 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, Paulus mengatakan pada Timotius, percayakanlah apa yang telah kamu dengar dari saya, dari aku, si Paulus, kepada orang yang bisa dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pulang mau berkat dari sini, kami menghimbau, bagikanlah berkat ini pada teman-teman, pada saudara, pada teman kerja di kantor, pada teman di gereja, sehingga semua orang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Sambutan yang kedua pada sore hari ini akan disampaikan oleh Dirjen Bimas Kristen. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Lasa. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus Perkantas, Bapak Zakeus, Pak Anton, dan Bapak-Bapak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
Yang saya hormati Profesor Dr. Ben Witherington III, yang kami hormati panitia penyelenggara seminar Sola Scriptura Annual Lectures on Biblical Studies yang kami hormati, undangan, hadirin dan para peserta seminar yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memasuki rangkaian acara dalam public seminar dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dan besok akan berlanjut lagi, marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, karena atas penyertaan Roh Kudusnya kita dapat bersama-sama bertemu dalam public seminar yang penting dan mulia ini. Saya sangat mengapresiasi kegiatan seminar seperti ini karena sangat dibutuhkan oleh para akademisi, para mahasiswa, bahkan kaum awam Kristen yang sangat kritis mengikuti perkembangan studi teologi kontemporer dengan kecanggihan teknologi informasi yang sedang kita alami pada saat sekarang ini. Dalam proposal yang disampaikan panitia dinyatakan bahwa saat ini merupakan kebangkitan kaum awam Kristen di Indonesia untuk semakin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati, sekaligus sebagai manusia yang sejati, serta tentang sejarah kekristenan. Artinya sekarang kebutuhan kaum awam sudah seperti kaum akademisi dan mahasiswi teologi yang memerlukan diskusi dan diskursus ilmiah tentang Allah dan karya-karyanya. Kebangkitan kaum awam Kristen ini harus didukung dan difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan seperti seminar sekarang ini. Karena dengan demikian, kehausan akan kebenaran firman Allah dapat terpenuhi melalui interaksi, diskusi, dialog dengan para pakar biblika yang sangat menekuni bidangnya dan juga komunitas Kristen lainnya, sehingga memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, iman jemaat dapat bertumbuh dengan baik. Pada akhirnya, saya menyambut baik acara seminar dan kegiatan-kegiatan seperti ini, sekaligus berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif bagi hidup beriman kita dalam realita yang penuh tantangan dan hambatan, serta kesulitan bahkan keterpurukan di segala aspek kehidupan, baik dalam komunitas orang beriman maupun dalam masyarakat pada umumnya. Selanjutnya saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, apakah itu dalam seminar, simposium untuk mengungkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pakar-pakar yang dihadirkan, dapat diteruskan secara terprogram di masa-masa yang akan datang. Kami menyampaikan selamat mengikuti seminar dan konsultasi. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga akan memberkati kita semua. Sekaligus juga kami mengucapkan selamat kepada panitia penyelenggara. Tuhan memberkati kita semua. Sekian, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita di dalam waktu teduh sebelum kita masuk di dalam seminar pada malam hari ini. His name is wonderful.
Jesus, my Lord, He's the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord, He's the great shepherd. Rock of all ages, Almighty God, is He. bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, Mari bersama-sama kita berdiri di hadapan Raja kita. Kita mau agungkan Dia, kita mau muliakan Dia, King of Kings, Majesty. King of Kings, Majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning and end. All within me falls at your throne. Your Majesty. Your Majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. Sekali lagi, King of Kings, Majesty. King of Kings, Majesty, God of heaven, living in me, Gentle Savior, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning and end. All within me falls at your throne. Your Majesty. Your Majesty, I can but bow. I lay my all before you bow. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. Earth and heaven worship you. Earth and heaven worship you. Love eternal, faithful and true, who bought the nations, ransomed souls, brought his sinners near to your throne. All within me cries out in praise. Your Majesty, I can but bow. Majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes,
bow. Your Majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes, In royal robes, I don't deserve. I live to serve your Majesty. I live to serve. I live to serve your Majesty. I live to serve your majesty. I live to serve your Majesty. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Majesty, worship His Majesty. Majesty, worship